Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Jahid. Di kota Sufah tinggallah seorang pemuda bernama Jahid. Beliau hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari dia tinggal di Masjid Madinah. Jahid bukanlah pemuda yang tampan. Di usianya yang ke-35, dia belum juga menikah. Suatu hari, saat Jahid sedang mengasah pedang miliknya, tiba-tiba Rasulullah datang dan mengucapkan salam kepadanya. Jahid terkejut dan menjawab dengan gugup, "Wahai saudaraku Jahid, selama ini engkau tampak sendiri saja," sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Allah bersamaku, wahai Rasul," jawab Jahid. "Maksudku, mengapa engkau masih lajang? Apakah engkau tidak pernah ada keinginan untuk menikah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, aku ini lelaki yang tidak mempunyai pekerjaan, apalagi wajahku yang seperti ini. Siapa wanita yang ingin denganku?" "Mudah saja kalau kau mau," Rasulullah menjawab. Zahid hanya termangun. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membuat surat lamaran untuk melamar wanita bernama Zulfah binti Sa'id. Dia adalah anak bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan cantik jelita. Surat itu pun diberikan kepada Jahid untuk diserahkan kepada Sa'id, yaitu ayah dari Zulfah. Setiba di sana, ternyata Sa'id tengah menerima tamu. Maka usai mengucapkan salam, Jahid menyerahkan surat tersebut tanpa masuk ke dalam rumah. "Sa'id saudaraku, aku membawa surat untukmu dari Rasulullah yang mulia," kata Jahid. Sa'id menjawab, "Ini sebuah kehormatan bagiku." Surat itu dibuka dan dibacanya. Sa'id pun terkejut saat membaca surat itu, lantaran tradisi pada masa itu, seorang bangsawan harus menikah dengan darah keturunan bangsawan juga. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Jahid, "Wahai Jahid, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Jahid menjawab, "Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong?" Dalam suasana yang seperti itu, putri Sa'id, yaitu Zulfah, datang dan berkata, "Wahai ayah, mengapa sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Sang ayah menjawab, "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang hendak melamarmu." Setelah melihat keadaan Jahid, Zulfah pun merasa dirinya terhina. Maka sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda tampan dan kaya raya yang menginginkanku. Aku tak mau dengan dia, ayah." Setelah mempertimbangkan kemauan sang anak, Sa'id pun mengatakan yang sebenarnya kepada Jahid, "Wahai saudaraku Jahid, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku yang menghalanginya. Tolong sampaikan pada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut, Zulfah bertanya, "Wahai ayah, mengapa membawa nama Rasulullah? Surat lamaran pada dirimu ini adalah perintah Rasulullah," jawab ayahnya. Mendengar jawaban sang ayah, Zulfah pun beristighfar beberapa kali dan menerima lamaran tersebut, karena Zulfah ingat firman Allah pada surat An-Nur ayat 51 yang artinya, "Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dimintai Allah dan Rasul-Nya agar Rasul yang mengadili mengambil keputusan di antara mereka, ucapan yang muncul hanyalah kami dengan patuh dan taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 51. Zahid pun pulang dan menuju masjid. Setibanya di masjid, Zahid meluapkan kebahagiaannya dengan melakukan sujud syukur. Rasulullah yang melihat Zahid bahagia, ia pun menghampirinya. Baginda tersenyum dan bertanya, "Bagaimana dengan lamarannya Jahid?" Jahid menjawab, "Alhamdulillah saya diterima ya Rasulullah." Rasulullah lalu bertanya, "Apakah kamu sudah memiliki persiapan?" Zahid tampak lesu mendengar pertanyaan Rasulullah. Ia menjawab, "Ya Rasulullah,
saya tidak memiliki apa-apa." Ia kemudian diperintahkan untuk menemui Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dari ketiga sahabatnya, Zahid menerima cukup banyak uang untuk persiapan pernikahan. Lalu dia pun pergi ke pasar untuk membeli barang untuk persiapan pernikahannya. Setelah membeli barang dari pasar, Zahid pun pulang menuju masjid. Zahid yang tiba di masjid merasa terkejut karena melihat kaum muslimin berkumpul dan bersiap dengan senjata lengkap. Ia pun bertanya pada orang-orang di sana, "Ada apa ini?" Para sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menyerang kita. Apakah engkau belum tahu?" Mendengar jawaban para sahabat, Zahid pun beristighfar dan berniat menjual perlengkapan pernikahannya untuk membeli kuda untuk berperang. Mendengar rencana Zahid, para sahabat menasihatinya agar tidak ikut perang, karena sebentar lagi ia akan menikah. Ia menyangkal hal tersebut. Dengan tekad yang bulat, Zahid maju ke medan perang bersama kaum muslimin. Di perang tersebut, dia memperoleh syahid. Setelah pertempuran selesai, Zahid yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh yang ia bunuh. Lalu Rasulullah dengan tangannya mengafani Zahid dan mensholatkan. Dan Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya." Demikianlah kisah Zahid yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.